rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ketua Takmir Masjid Baitul Jannah yang sudah bersedia meminjamkan tempat yang rekan-rekan kita lihat. Kembali bersama kami, pimpinan ranting Ibnu IPPNU Tambak Rejo dalam sesi Kop Dakwah Digital Ramadan 1445 Hijriah. Perkenalkan, saya Safina Al-Mahbubah selaku Koordinator Departemen Organisasi PR IPPNU Tambak Rejo yang akan menyampaikan tema. Yuk kita simak rekan-rekan kita. Dalam kehidupan, setiap umat manusia pasti pernah merasakan berbagai musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski begitu, seorang muslim hendaknya tetap bersyukur dan menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat tersebut disebut qanaah. Qanaah secara bahasa artinya cukup, sedangkan secara istilah qanaah adalah merasa cukup atas apa yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita, sehingga mampu menjauhkan diri dari sifat tamak. Bersikap qanaah berarti memahami bahwa rezeki yang kita dapatkan sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya Allah yang mengetahui apa yang terbaik bagi umatnya. Bersikap qanaah dalam kehidupan sehari-hari mendatangkan banyak sekali manfaat bagi orang-orang muslim yang menerapkannya. Antara lain, jiwa akan tentram, terhindar dari sifat tamak dan dengki, menimbulkan hati yang sabar dan penuh ketabahan, terhindar dari kekhawatiran dan keserakahan, terhindar dari sifat suka menyakiti dan memfitnah, selalu puas terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, dan sabar atas semua cobaan dari Allah. Lantas, bagaimana cara menerapkan qanaah dalam kehidupan agar mendapat manfaat yang telah diucapkan tadi? Yang pertama, yaitu menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang beriman kepada Allah berarti akan berusaha meninggalkan larangan-larangannya. Dia akan tetap berusaha taat kepada Allah saat mendapat karunia maupun saat dia tertimpa musibah. Dengan demikian, keimanan dan ketakwaan kepada Allah merupakan modal utama seorang agar terbiasa bersikap qanaah. Yang kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur merupakan kunci utama untuk menerapkan qanaah dalam kehidupan. Bersyukur artinya berterima kasih kepada Allah yang telah mengaruniai rezeki. Sedikit atau banyak rezeki tersebut harus disyukuri karena Allah berjanji akan menambah karunia bagi hamba yang pandai bersyukur. Yang ketiga yaitu memahami hikmah perbedaan rezeki. Rezeki yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap manusia berbeda-beda. Ada yang dikaruniai rezeki yang berlimpah, tetapi ada juga yang dikaruniai rezeki kekurangan. Namun, perbedaan tersebut bukanlah alasan untuk tidak bersyukur, melainkan sebagai hikmah bahwa setiap manusia dapat menunjukkan rasa syukurnya dengan cara yang berbeda-beda pula. Bagi mereka yang dikaruniai kelebihan, berpeluang untuk meningkatkan ibadah dengan cara bersedekah, menyantuni fakir miskin, dan membayar zakat. Sedangkan bagi mereka yang dikaruniai kekurangan dan tidak disibukkan dengan urusan harta dan dunia, bisa memanfaatkan waktunya untuk selalu beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu melihat ke bawah dalam hal dunia. Melihat ke bawah dalam hal dunia akan menimbulkan rasa syukur yang menjadi kunci utama qanaah. Jika melihat ke atas dalam hal dunia, setiap manusia akan terus merasa kurang dan menjadi tidak bersyukur terhadap karunia Allah. Kekurangan yang ada hendaknya menjadikan seorang berpikir bahwa ada yang lebih kekurangan. Yang terakhir adalah tidak mudah putus asa. Bagaimanapun beratnya ujian yang menimpa, seorang muslim harus meyakini bahwa ujian itu sesuai dengan kemampuannya, bahwa Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah kepada seorang hamba yang tidak mampu menghadapinya.
Oleh karena itu, setiap umat tidak boleh berputus asa atas ujian yang menimpa dan harus mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalahnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.